Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi evaluasi akhir semester, mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Putri Winardi, nomor induk mahasiswa 112111443, kelas 19 MMNRA1, Prodi Manajemen. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Wardah Kosmetik. Wardah adalah UMKM yang saya pilih untuk mengerjakan di kuis kedua. Langsung saja, Wardah Kosmetik adalah brand kosmetik ternama, salah satu kosmetik asli Indonesia, yang secara khusus untuk wanita-wanita muslimah dan secara umum untuk seluruh wanita yang ingin memakai kosmetik yang aman dan tidak mengandung bahan berbahaya, serta bersertifikat halal. Wardah Kosmetik Office beralamat di Jalan Swadharma Raya Kampung Baru 3, nomor 60 Jakarta 12250, Indonesia. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Wardah Kosmetik adalah promosi, iklan, ataupun membuka outlet-outlet di suatu event tertentu dan di mall. Wardah juga jadi salah satu kosmetik yang dikenal sering melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi, kampus-kampus, atau lembaga lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan komersialisasi. Secara umum, komersialisasi artikan sebagai moving technology to a profitable position. Maksudnya adalah teknologi dikembangkan sedemikian rupa sehingga mencapai suatu titik di mana teknologi tersebut bisa diaplikasikan pada suatu kegiatan produksi atau konsumsi yang menghasilkan keuntungan bagi investor. Penjelasan difusi inovasi. Difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru terbesar dalam sebuah kebudayaan. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Roger pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Berbagai inovasi terbaru harus hadir seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Inovasi yang baru pun harus diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi yang baik dan memiliki prinsip-prinsip tertentu. Karena nantinya kemampuan yang baik dalam berkomunikasi tersebut akan berpengaruh terhadap upaya pengembangan dan pengadopsian inovasi-inovasi baru dalam suatu kelompok masyarakat. Pasalnya, sebuah inovasi yang baru dan cemerlang tidak akan dapat bertahan jika tidak tersebar dan diterima dalam sebuah kebudayaan. Pengertian adopsi teknologi. Adopsi inovasi teknologi merupakan suatu proses penerimaan terhadap hal-hal baru. Proses yang terjadi hanya dapat dilihat dari tingkah laku individu yang bersangkutan, menurut Wiryatmadja 1983. Manfaat mengadopsi teknologi. Teknologi sendiri memiliki peran yang besar bagi perusahaan. Yang pertama, mendukung operasional perusahaan. Perusahaan tidak lagi menggunakan cara manual, melainkan keberadaan teknologi dapat menyeimbangkan antara proses yang harus dikerjakan oleh mesin dan mana yang harus dilakukan manual. Yang kedua, adanya berbagai aplikasi yang mempermudah kegiatan usaha. Perkembangan teknologi mendukung munculnya berbagai aplikasi yang dapat digunakan dalam perusahaan, misalnya software akuntansi. Yang ketiga, penyajian informasi yang cepat. Keberadaan aksi internet memungkinkan perusahaan untuk memantau perkembangan bisnis atau mencari data untuk mengembangkan perusahaannya. Yang keempat, kemudahan dalam operasional. Pada dasarnya teknologi dibuat untuk mempermudah kegiatan manusia. Dengan kemudahan tersebut maka pekerjaan akan lebih cepat dikerjakan. Yang kelima, efisiensi waktu pekerjaan dan pengusaha. Karena teknologi dapat membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, maka tidak banyak waktu pekerja atau pengusaha yang terbuang. Selanjutnya akan menjelaskan inovasi hijau. Inovasi hijau artinya inovasi yang tidak merusak lingkungan atau dampaknya tidak membahayakan nyawa.
Inovasi hijau ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam seperti air, tanah, udara, hewan, tumbuhan, agar tetap bersih, sehat, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada inovasi terbuka. Inovasi terbuka adalah cara yang lebih menguntungkan untuk berinovasi karena dapat menciptakan aliran pendapatan baru bagi perusahaan, mengurangi biaya, mempercepat waktu ke pasar, dan meningkatkan diferensiasi di pasar. Jadi ada banyak peluang bagi bisnis untuk mendapatkan untung dari pendekatan ini. Inovasi terbuka sangat banyak menawarkan manfaat bagi perusahaan. Misal, potensi untuk memasarkan viral, meningkatkan akurasi untuk riset pasar, dan menargetkan pelanggan dan mengurangi biaya melakukan penelitian, dan mengembangkan bahkan memberikan potensi peningkatan produktivitas pembangunan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PT Bluebird. PT Bluebird Tbk adalah sebuah perusahaan transportasi Indonesia yang berkantor di pusat Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga tahun 2021, perusahaan ini memiliki lebih dari 20.000 armada dan 23.000 karyawan yang beroperasi pada 48 pool di 18 kota. Siapa sih yang tidak tahu perusahaan Bluebird ini? Perusahaan ini menjadi pionir usaha taksi berargo pertama di Indonesia. Perusahaan ini mengganti era taksi gelap menjadi era taksi berargo yang memberi kenyamanan bagi penumpangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Cindy Putri Winardi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.